Latihan keras punggawa Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Asisten baru Sintayong terkejut dengan para striker timnas Indonesia. Peluang winger Persib Bandung menjalani proses naturalisasi. Tampil gemilang saat tumbangkan Argentina U20. Mauricio Simon dilirik Sintayong. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bicara belak-belakan soal kondisi pemain jelang menghadapi Arab Saudi. Perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai dengan melawan Arab Saudi. Jelang laga tersebut, timnas Indonesia menjalani latihan di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu kemarin. Latihan ini hanya diikuti oleh 11 pemain karena satu pemain yakni kiper Adi Satrio izin karena istrinya melahirkan. Dari 12 pemain lokal Liga 1 yang dipanggil latihan jadi hanya diikuti oleh 11 pemain. Jelang pertandingan pertama, tim Merah Putih, Sintayong bicara belak-belakan soal kondisi para pemainnya. Sintayong berbicara soal kondisi pemain yang bagus. Akan tetapi tentu saja kondisi prima tidak cukup. Mereka juga harus mempersiapkan mental dan juga menjaga motivasi. Pasalnya rival yang akan mereka hadapi adalah tim-tim kuat sekelas Arab Saudi yang menempati peringkat ke-56 dalam ranking FIFA. Australia saat ini juga berada di posisi ke-24 dalam ranking dunia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa pemain harus bekerja lebih keras lagi ke depannya. Memang persiapan harus baik. Apalagi ini pertama kali kita ke putaran ketiga. Artinya kami harus lebih fokus lagi. Lebih bekerja keras lagi, ujar Sintayong. Pada latihan perdana timnas kemarin, Sintayong terlihat sangat keras dalam memberikan menu latihan kepada para pemainnya. Terlihat raut wajah keseriusan seorang Sintayong dalam menggembleng mental dan juga fisik para penggawa timnas. Sintayong memang menekankan kepada para pemain untuk bekerja lebih keras. Namun dia percaya Rizky Ridho dan kawan-kawan juga pasti bakal memberikan yang terbaik saat menghadapi timnas Arab Saudi dan juga Australia nantinya. Pelatih berusia 53 tahun itu juga mengatakan bahwa timnya pasti akan tampil maksimal dalam menghadapi Arab Saudi. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut memang tidak mengungkapkan targetnya secara terang-terangan bahwa dia mengaku ingin mendapatkan poin dari laga melawan Arab Saudi. Namun Sintayong hanya memastikan bahwa skuad Garuda bakal tampil maksimal saat meladeni tim asuhan Roberto Mancini nantinya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin karena saya bukan Tuhan, jadi tidak bisa tahu hasilnya seperti apa. Bola itu bola, situasi bisa berubah, tidak ada yang tahu juga. Kami hanya akan berusaha semaksimal mungkin, kata Sintayong. Dalam kesempatan ini, Sintayong juga mengungkapkan bahwa kemungkinan para pemain baru berkumpul semua pada tanggal 3 September 2024 di Jeddah. Hal ini karena pemain yang berkarir di luar negeri ada yang baru bergabung pada tanggal 1 dan tanggal 2 September mendatang. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bisa bernafas lega lantaran sang asisten baru, Yom Ki-hun, sudah membenahi sejumlah kekurangan dari striker Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Sabtu kemarin, timnas Indonesia menjalani latihan terakhir jelang berangkat ke Jeddah untuk melakoni partai perdana kualifikasi kontra Arab Saudi. Dalam latihan tersebut, sebanyak 11 pemain hadir dan menjalani porsi latihan yang dipimpin pelatih Sintayong. Asisten pelatih khusus pemain penyerang timnas Indonesia, Yom Ki-hun, juga hadir dan memantau langsung kualitas lini depan skuad Garuda. Pasca laga, Yom Ki-hun mengatakan bahwa latihan bagi striker Garuda difokuskan pada akurasi untuk bisa mengeksekusi bola secara cepat dan juga tepat. Pasalnya, para striker timnas Indonesia diakui sudah punya kekuatan dalam menendang, namun kerap kali melenceng dari sasaran. Yom Ki-hun mengatakan pada awalnya ia mengira bahwa striker timnas Indonesia memiliki kekurangan dari aspek tenaga. Namun ternyata tenaga dan fisik sudah mumpuni. Hanya saja, lanjut dia, para pemain tidak tahu bagaimana menggunakan tenaga mereka. Keseimbangan tubuh masih kurang sehingga sering kehilangan bola. Yom Ki-hun mengatakan ia juga telah menganalisa permainan dari striker yang dengan klub di liga asing atau pemain abroad seperti nama Ragnar Oratmangun dan juga Ralf Struijk. Menurutnya, kedua pemain tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan yang nantinya akan diperbaiki ketika bertemu menjelang laga di Arab Saudi. Fokus latihan striker bukan power, tapi akurasi. Di saat syuting butuh akurasi, makanya tidak ada syuting jarak jauh, tapi jaraknya dekat dari kotak penalti karena masalah akurasi. Setelah terima bola juga, mereka tidak tahu caranya, makanya sering kehilangan bola. Tetapi dari latihan 2 hari ini sudah banyak perubahan, kata Yom Ki-hun.
Sementara itu, timnas Indonesia akan memainkan laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas Arab Saudi. Laga ini akan berlangsung pada tanggal 5 September 2024 mendatang dan bertempat di Stadion King Abdullah Sport City. Nathan Joon menghilang dari skuad Swansea City setelah melawan West Bromwich Albion pada pekan keempat EFL Championship di The Hawthorn Stadium pada Sabtu 31 Agustus 2024 kemarin. Bek timnas Indonesia itu tidak ada dalam daftar susunan pemain Swansea City. Pada laga tersebut, Swansea City kalah dengan skor tipis 0-1. Ini menjadi kali kedua Nathan tidak masuk dalam skuad Swansea City di Championship. Sebelumnya Nathan tidak ada dalam skuad saat bermain imbang melawan Cardiff City pada minggu lalu. Pemain 22 tahun itu sudah mendapatkan debutnya di Championship pada pekan kedua saat Swansea City mengalahkan Preston North End dengan skor akhir 3-0. Saat itu Nathan Joon masuk dari bangku cadangan pada menit ke-88, menggantikan bek kiri Josh Damon. Pada pekan pertama Championship, Nathan hanya menghiasi bangku cadangan saat Swansea City kalah 0-1 dari Middlesbrough. Nathan pernah berkesempatan menjadi starter saat Swansea City berlaga di Carabao Cup. Ia menjadi starter 2 kali dengan total 125 menit bermain. Sementara itu, Nathan Joon juga masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan juga Australia. Penggawa Persib Bandung Ciro Alves buka suara terkait banyaknya usulan agar dirinya dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Usulan itu dilontarkan para netizen di media sosial melihat penampilan apik sang winger Brazil bersama Pangeran Biru dalam beberapa musim terakhir. Terakhir di musim 2023 lalu, Ciro Alves berhasil mempersembahkan 15 gol dan 13 assist dari 33 penampilannya bersama Persib Bandung. Tidak hanya itu, Ciro Alves juga sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi karena sudah bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari 5 tahun. Selama kurun waktu itu juga, pemilik nomor punggung 77 di Persib Bandung ini tidak pernah meninggalkan Indonesia. Menyikapi hal itu, Ciro Alves memastikan keinginan untuk dinaturalisasi bukan bagian dari rencananya. Namun ia tidak menampik sangat mencintai Indonesia. Ciro bahkan tetap menjadikan Indonesia menjadi negara terbaik dibandingkan negara kelahirannya Brazil. Namun untuk dinaturalisasi, ia hanya menyebut hal itu sebagai mimpi. Saya sangat senang dengan negara Indonesia ini. Saya cinta, dan keluarga saya sangat cinta tinggal di sini. Tentu saja saya sangat senang di sini. Hal naturalisasi, mimpi, tapi bukan rencana saya. Jelas Ciro Alves.